Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya senantiasa sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa pandemi ini. Baik, kali ini kita akan membahas materi kelas 3 PAI pelajaran 3, meyakini Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Jadi kita akan pelajari tentang Asmaul Husna, terutama yang pertama kita akan pelajari itu adalah sifat Allah Maha Esa. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silakan tonton cuplikan film berikut. Ahad, Allahu Ahad. من هو الأقوى؟ أحد أحد تكلم. سيدك أم ربك الأحد؟ أحد أحد الله أحد. أحد أحد أحد. ألم تقضوا عليه بعد؟ Bagaimana videonya? Itu cuplikan film Bilal bin Rabah ketika dia disiksa oleh tuannya karena beliau menyembah Allah. Akhirnya beliau digencet batu dalam keadaan kepayahan. Yang beliau katakan hanya ahadun ahad, artinya yang maha esa, yang maha esa. Itu esa artinya Allah maha tunggal, Allah hanya satu, Tuhan kita hanya satu. Baik, jika kita berbicara tentang Allah Maha Esa, maka ayat Al-Quran, firman Allah yang familiar dengan kita ialah tentang surat Al-Ikhlas. Sudah kita maklum, Al-Ikhlas merupakan surat ke-112 dalam Al-Quran. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah oleh Muhammad, dialah Allah Ahad, yang Maha Esa. Allahus samad, Allah lah tempat kita bergantung, Allah tempat kita meminta. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maksudnya Allah tidak memiliki anak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Nasrani yang mengaku bahwa Nabi Isa adalah anaknya Allah, padahal tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Dan Allah itu tidak diperanakan berarti tidak memiliki orang tua. Tidak seperti keyakinan orang di luar Muslim yang meyakini bahwa ada Tuhan anak, ada Tuhan bapa, ada Tuhan ibu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada satu pun yang menandingi dan atau sebanding dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu merupakan surat yang menjelaskan tentang keesaan Allah. Surat kenapa dinamakan Ikhlas? Merupakan bentuk ketulusan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ketulusan kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ketulusan kita menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Makanya sudah masyhur dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhanku yang jiwaku berada di tangannya, sungguh surat Al-Ikhlas menandingi sepertiga Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka pahalanya seperti membaca satu Al-Quran. Itu adalah pahala surat Al-Ikhlas. Di sini katakan Allah hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang wajib kita sembah, tidak beranak dan tidak pula diperanakan,
tidak ada satu makhluk pun yang menyamai kedudukannya atau menyamai Allah Subhanahu wa taala. Allah berbeda dengan makhluk. Makanya di sifat 20 ada sifat wajib yang Allah miliki 20 itu ada mukhalafatul hawadisi. Allah berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan setiap yang baru. Yang baru itu ialah makhluk. Oke, sekarang kalau misalkan kita meyakini Allah Maha Esa, apa yang harus kita lakukan? Sikap kita sebagai, kalau misalkan kita yakin Allah Maha Esa, bagaimana sikap kita seharusnya? Yang pertama, harus beribadah hanya kepada Allah. Jadi ibadah yang kita tunjukkan, ibadah yang kita lakukan itu harus semata-mata karena Allah. Tidak ada iming-iming karena makhluk. Tidak ada rasa ingin dilihat oleh makhluk ataupun sejenisnya. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Maksudnya kita tidak boleh menjadikan selain Allah itu Tuhan sebagaimana kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, dalam hal ini ada beberapa dosa besar. Ijtanibus sab'al mubiqat. Ada 7 dosa besar. Yang pertama, yang di atas dosa besar pertama itu asyirku. Dosa besar yang pertama itu ialah syirik. Oke, yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Pada zaman dahulu, pada zaman Nabi sekalipun, sebelum Islam datang, orang-orang Arab mempercayai ramalan nasib. Ramalan nasib yang mereka dapat dari ahli sihir, mereka dapat dari bisikan setan. Setan itu sebelum Rasulullah lahir mencuri informasi dari langit. Kemudian dari situ dia bisikan kepada para penyihir. Nah, makanya ada ramalan-ramalan nasib. Kita tidak boleh mempercayai ramalan nasib. Kalau misalkan kita mempercayai ramalan nasib, maka tauhid kita kepada Allah itu ternoda. Yang kelima, kalau misalkan kita meyakini Allah Maha Esa, kita harus senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa mengingat Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, ingat Allah. Ketika kita sholat, tentu kita ingat Allah. Ketika kita mengerjakan amalan ibadah, sholat, zakat, dan semuanya yang memang Allah perintahkan, tentu kita mengingat Allah. Atau ketika kita melakukan kehidupan duniawi kita, contohnya belajar, dalam hatinya tetap saya belajar untuk mencari keridhaan Allah. Bekerja juga untuk beribadah kepada Allah, karena kita bekerja untuk seorang bapak untuk menafkahi anak istrinya, itu juga merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada bapak, kepada ayah sebagai kepala keluarga, dan itu juga bentuknya sebagai ibadah kepada Allah. Di situ ketika kita selalu mengingat Allah, zikir kepada Allah, maka kita menjadi orang yang Allah ingat juga, karena dalam hadis dikatakan Allah itu akan senantiasa mengingat kita selama kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari Pak Ajis, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya Pak Ajis mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.